Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSA Channel, untuk edisi kali ini saya akan persembahkan sebuah cerita sejarah asal-usul suku Bejagan di Kampung Laut. Seperti apakah sejarah asal-usul Kampung Laut? Kita lihat video selengkapnya. Ala khairil bariyati lam tansuk salam lahu. Kampung Laut adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Kampung Laut memiliki luas 14.221,80 hektar. Adalah merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Segara Anakan yang membentuk beberapa desa, seperti Desa Ujung Alang, Desa Ujung Gagak, Desa Klaces, dan Desa Panikal. Secara letak geografisnya, Kampung Laut berada di sisi barat Jawa Tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Setidaknya terdapat sekitar 15.043.000 jiwa penduduk yang tersebar di 4 desa yang ada di Kecamatan Kampung Laut. Sebelum jadi kecamatan, nama Kampung Laut bukanlah nama tempat atau nama desa, namun merupakan sebutan atau julukan bagi penduduk yang hidup di sekitar Segara Anakan. Penduduk yang menghuni di sekitar Segara Anakan, Kampung Laut, dikenal dengan nama suku Bejagan. Lalu seperti apakah sejarah asal-usul dari suku Bejagan? Inilah kisah selengkapnya. Selamat menyaksikan. Menurut Serat Sastra Tutur Tanah Bejagan pada masa pemerintahan Kasultanan Mataram Hadiningrat, bahwa daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi atas 2 wilayah kekuasaan kerajaan, yaitu sebagian di bawah kekuasaan Galuh Pakuan Pajajaran dan sebagian di bawah Kasultanan Mataram Hadiningrat, dan wilayah Nusa Kambangan serta Semenanjung Segara Anakan adalah wilayah yang masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Kasultanan Mataram Hadiningrat. Dikisahkan daerah Cimiring hingga Cawitali yang merupakan kawasan Segara Anakan Nusa Kambangan adalah daerah perbatasan yang sangat subur dan banyak menghasilkan ikan. Namun wilayah ini telah lama dikuasai bajak laut, yang kemudian berita tentang bajak laut ini akhirnya terdengar langsung ke telinga Ngarsodalem Sultan Mataram Hadiningrat. Kemudian Ngarsodalem Sinuwun Sultan Mataram mengutus 5 perwira terbaiknya untuk berangkat ke Nusa Kambangan untuk menumpas para perompak dan sekaligus untuk menjaga kawasan tersebut. Kemudian berangkatlah ke-5 perwira terbaik itu menjalankan titah sang Baginda Raja menuju Segara Anakan Nusa Kambangan. Mereka
berlima mendapat julukan Pancawiratama, yang artinya 5 perwira tinggi. Saat memasuki pelawangan timur Nusa Kambangan, terjadi musibah ombak yang sangat besar menghantam kapal yang ditumpaki oleh perwira tersebut. Kapal pun oleng dan miring hingga malang tak dapat ditolak. Salah satu dari Pancawiratama terpelanting ke laut dan hilang ke gulung ombak, hingga jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Konon yang terjatuh adalah seorang perwira wanita yang dalam sastra tutur tidak disebutkan atau tidak diketahui namanya hingga sekarang. Tersisa 4 orang perwira yang hidup dan dikenal dengan Catur Wiratama, artinya 4 perwira tinggi. Mereka ini dikenal namanya: pertama Jaga Pralaya, Jaga Resmi, Jaga Laut, dan Bandayuda. Di tempat di mana terjadi kapal miring hingga mengakibatkan gugurnya salah satu wiratama dikenal dengan nama daerah Cimiring. Selepas badai ombak mereda, keempat wiratama tersebut melanjutkan pelayaran berkeliling untuk mengenal medan, sekaligus untuk membuat tanda dan nama tempat beberapa titik untuk rencana strategi penghadangan musuh. Untuk perjalanan kali ini mereka lebih hati-hati, terlebih dari salah satu dari mereka sudah ada yang gugur di medan laut. Inilah peta Segara Anakan saat Catur Wiratama melakukan pelayaran. Ini kita lihat yang warna biru, ini adalah laut. Ini daratan Cikal Bakal Kadipaten Cilacap, yang biru adalah Segara Anakan, dan yang bawah adalah Pulau Nusa Kambangan. Dimulai dari pelawangan sebelah timur, dari pesisir utara Pulau Nusa Kambangan, yaitu daerah Paniten atau wilayah Kembang Kuning sekarang. Dari situ mereka menuju ke arah utara melewati sebelah barat Segara Anakan. Sesampai di dekat daratan sebelah barat, salah satu dari wiratama yang bernama Jaga Pralaya meloncat dari kapal naik ke pulau yang jarak pulau dengan kapal masih sangat jauh. Seakan Jaga Pralaya terbang dari perahu ke darat, sehingga teman yang lain memuji kehebatan Jaga Pralaya. Wah, yek titik doyo jingklak lir katyo mesat Dirgantoro. Pujian wiratama terhadap Jaga Pralaya tadi memiliki arti, wah, sungguh sakti meloncatnya bagaikan terbang ke langit. Kemudian untuk mengenang kesaktian Jaga Pralaya, mereka memberi nama tempat tersebut Jingklak. Menurut bahasa Bejagan artinya loncat, yang kemudian dikenal hingga sekarang dengan nama Majingklak. Kemudian mereka melanjutkan berlayar ke arah utara dan sampai di ujung pulau, dan di atas ujung pulau tersebut berdiri sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi tentunya. Kebetulan saat itu di atas pohon ada seekor burung gagak. Burung gagak itu sedang berbunyi, maka ujung pulau tersebut mereka memberikan tanda atau nama Ujung Gagak. Kemudian pelayaran mereka pun lanjut ke utara melalui Segara Anakan yang waktu itu masih sangat luas sekali. Kebetulan saat mereka berlayar, musim angin kencang sedang melanda Segara Anakan, sehingga gelombangnya sangat besar. Karenanya keempat wiratama berhenti untuk berlindung di sebuah sungai di sela-sela hutan mangrove yang sangat lebat. Sampai sungai tempat mereka berlindung tadi oleh mereka dinamakan Pelindungan, dari kata ngelinduk, bahasa Bejagannya artinya berlindung.
Setelah angin reda, mereka melanjutkan berlayar ke arah utara menuju Sungai Cikonde. Sesampai di situ mereka melihat hutan di atas tanah tinggi, dan mereka pun berhenti sambil mengamati hutan tanah tinggi tersebut. Kemudian salah satu dari Wiratama yang bernama Bandayuda menyempatkan naik ke tanah tinggi tersebut dan berdoa. Kemudian petilasan tempat berdoa tersebut dikenal dengan Pesarehan Panembahan Bandayuda. Adapun tempat yang mereka singgahi itu mereka namakan Siti Hinggil, yang artinya adalah dataran atau tanah tinggi. Dari Siti Hinggil mereka terus berlayar ke arah selatan untuk mengamati atau mengawasi suasana Segara Anakan dari jauh. Sesampai di sebuah pulau terluar dari pelawangan timur Sapuregel hingga pelawangan sebelah barat Majingklak, pulau tempat mereka mengawasi kemudian mereka namakan Panikel, yang dari kata niteni bahasa Bejagan, yang artinya adalah mengamati. Tidak jauh dari Panikel, mereka menemukan ujung pulau yang merupakan muara dari dua sungai. Kemudian mereka namakan tempat itu Muara Dua, yang artinya dua aliran sungai. Dari Muara Dua mereka berlayar membelah Segara Anakan ke arah Nusa Kambangan. Dan sesampai di Nusa Kambangan, waktu sudah senja, mereka turun ke darat dan beristirahat dan bermalam di sebuah desa di mana terdapat sebuah masjid dari batu. Gua di bagian utara Pulau Nusa Kambangan disebut Masjid Watu dan sekarang dikenal dengan nama Goa Masjid Sela. Kemudian keempat Wiratama tersebut melaksanakan sholat berjamaah di dalam Masjid Batu. Dan di dalam gua tersebut mereka bermusyawarah untuk membagi tugas masing-masing. Kemudian disepakati Bandayuda mendapat tugas berjaga di Panitan mengamankan pelawangan Sapuregel dan pelawangan Cimiring. Kemudian Jaga Resmi menjaga pelawangan sebelah barat Majingklak. Namun Jaga Resmi memilih menetap di Jawitali, tepatnya di Gunung Bergolo. Sedangkan Jaga Pralaya dan Jaga Laut bertugas berkeliling di Segara Anakan. Ringkas cerita, akhirnya mereka mampu menumpas perusuk bajak laut dan penjajah Portugis yang menguasai kampung laut. Dan akhirnya Segara Anakan aman dari berbagai serangan musuh. Hal ini karena kehebatan, keberanian dan kekompakan dari Catur Wiratama Mataram dalam melaksanakan penjagaan Segara Anakan. Kemudian empat perwira ini mendapat julukan Sang Penjaga. Dari para Wiratama Mataram inilah kemudian lahir suku bangsa yang mendiami Segara Anakan, yang kemudian dikenal dengan suku Pejagan, yang artinya penjaga. Sesuai dengan tugas leluhur mereka, yaitu keempat Wiratama yang ditugaskan menjaga Segara Anakan. Demikianlah silsilah atau asal-usul suku Pejagan Kampung Laut Kabupaten Cilacap. Terima kasih kami sampaikan kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kecamatan Kampung Laut, Pemerintahan Desa Kelaces, Pemerintah Desa Panikel, Pemerintah Desa Ujung Alang, Pemerintah Desa Ujung Gagak, tokoh masyarakat Kampung Laut, Kasepuhan Kampung Laut, dan semua pihak yang memberi informasi tentang sejarah Pejagan. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.